kepada Master of Ceremony yang telah memberikan kesempatannya untuk saya memberikan kata sambutan. Sebelumnya mohon maaf saya memberikan kata sambutan secara daring karena ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Teknik Geofisika ITERA, Bapak Purwaditya. Yang saya hormati seluruh panitia Geofest yang telah mempersiapkan acara ini. Dan tidak lupa yang saya hormati pemateri kita, Dr. Engineering Denny Sidiki Hairudini, selaku Senior Vice President Sustainability and Growth HAGI, sekaligus Research Professor dari BRIN. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat nikmatnya kita saat ini dapat melaksanakan kegiatan Grand Seminar Geofest 2025. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin yang saya ingin sampaikan adalah saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena HGSC ITERA sebagai kolaborator utama dalam kegiatan Geofest 2025 dan juga sebagai penyedia pemateri pada kegiatan kali ini yang awalnya seharusnya diagendakan kegiatan ini dilaksanakan secara offline, namun karena satu dan lain hal dan beberapa kendala administratif yang berada di luar kendali panitia dan pemateri, sehingga kegiatan ini harus dirubah menjadi hybrid, yaitu adalah online dan offline yang berada di lokasi. Saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kendala yang terjadi pada kegiatan hari ini. Harapannya walaupun kegiatan hari ini dilaksanakan secara daring, namun semangat untuk tetap mendapatkan sebuah pengetahuan dan ilmu yang baru tetap ada dalam diri ini. Walaupun jarak kita jauh dengan pemateri kita saat ini, namun tidak menghalangi dan tidak menutupi keinginan kita untuk terus belajar dari beliau. Semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau menjadi sebuah pengalaman dan juga pengetahuan baru untuk kita semua. Saya juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana masih banyak kesalahan teknis maupun non-teknis dalam kegiatan Grand Seminar pada hari ini. Saya Aditya Arif selaku Presiden HGSC ITERA sekali lagi memohon maaf kepada seluruh panitia dan peserta terkait pada kegiatan kali ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan sebuah hal positif untuk kita semua. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Program Studi Teknik Geofisika Institut Teknologi Sumatera, kepada Bapak Purwaditya Nugraha SSIMT. Kami persilakan. IMT. Kami persilakan.
Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang pertama yang saya hormati para rekan-rekan panitia Geofestival 2025. Yang saya hormati narasumber pada hari ini, Profesor Denny Hoirudini dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih sudah berkenan hadir dan memberikan pengalaman serta ilmunya pada kami di sini. Pertama-tama, eh, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia, narasumber, dan para hadirin yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan Grand Seminar Geofestival 2025 ini. Kemudian, saya selaku koordinator Prodi memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini mahasiswa kami terdapat kesalahan kata, salah ucapan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian maupun para narasumber. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para rekan-rekan peserta dengan belajar sebanyak-banyaknya dari narasumber karena mengundang narasumber seperti ini ke kampus adalah sebuah keistimewaan karena kita bisa mendatangkan praktisi yang berpengalaman di bidang energi begitu ya. Silakan kepada para rekan-rekan peserta bisa bertanya sebanyak mungkin kepada narasumber supaya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang cukup untuk menambah pengetahuan dan skill rekan-rekan. Kemudian kepada para panitia, terima kasih sudah bekerja keras menyelenggarakan acara Geofestival ini dari banyak serangkaian acara. Saya rasa ini puncaknya. Jadi terima kasih sudah bekerja keras. Terakhir mungkin dari saya selamat menikmati dan berkegiatan pada siang hari ini dan belajar gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purwanidya Nugraha SIMT atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi inti seminar. Untuk itu kami mengundang Ibu Edwina Nathania STMT selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi materi pada hari. Baik, selamat siang hadirin sekalian. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, perkenalkan saya Edlinia Donatania. Pada kesempatan siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator di dalam kegiatan GFS 2025. Dan sebelum kita memulai untuk penyampaian materi selama 60 menit ke depan, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Teknik Denny Sidiki Khairudini, Research Professor di BRIN sejak tahun 2005 hingga sekarang. Beliau sudah sangat dikenal dalam bidang teknologi hidrogen, fuel cell, dan energi bersih. Dan saat ini beliau aktif memimpin sebagai riset nasional terkait produksi hidrogen, penyimpanan hidrogen, serta integrasi teknologi fuel cell dalam sistem energi terbarukan. Secara akademik, Dr. Denny menempuh pendidikan doktor di Hirosaki University, Jepang, kemudian melanjutkan riset sebagai postdoctoral fellow di AIS Jepang, dan beliau juga merupakan lulusan magister dari Malaysia dan sarjana fisika dari UGM. Dr. Denny memiliki portofolio publikasi yang sangat kuat, di sini termasuk artikel ilmiah terindeks internasional, kemudian ada buku bab hingga jumlah paten yang telah terdaftar
dikomersialkan. Beliau juga pernah meraih berbagai penghargaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satunya adalah Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia, serta Outstanding ASEAN Science Diplomat Award. Dalam karirnya, beliau banyak bekerja sama dengan berbagai institusi seperti PLN Engineering, kemudian ada Pertamina NRE, industri energi, hingga lembaga riset internasional. Dalam pengalaman yang sangat luas, serta kontribusi nyata dalam pengembangan teknologi hidrogen, serta rekam jejak penelitian di tingkat nasional maupun internasional, kehadiran beliau hari ini menjadi kesempatan berharga bagi kita semua. Untuk itu, hadirin sekalian, mari kita sambut Dr. Engineering Denny Sidiki Hairudini. Kepada Bapak Denny kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Edlin. Suara saya terdengar, Bu? Baik, nah, jelas ya. Baik, terima kasih Bu Edlin. Terima kasih teman-teman GeoFest 2025 ITERA sudah mengundang kami. Oke, di siang hari ini mohon maaf ya sebelumnya cara harus bergeser. Kami izin share screen, Ibu. Ya, teman-teman semua adik-adik ya. Sebelumnya salam kenal ya. Ini dari Green. Ini untuk kesempatan kali ini coba berbagi. Oh, mohon maaf, saya belum share sound juga. Kayaknya nanti ada suara di belakang. Bentar ya, Bu. Saya ulang lagi share soundnya, saya mau klik tadi. Oke. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah ya? Baik. Sudah nampak semua ya? Baik. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Salam semoga tetap semangat ya walaupun di siang dan panas terik ini. Ya, tempat ada beberapa kendala teknis dan non teknis ataupun miskomunikasi mengenai topik ini, Bu Lin ya. Untuk topik kali ini katanya terkait dengan fuel cell teknologi. Yang subtopiknya mengenai clean energy innovation for energy in the future. Yang sebelumnya mengenai geofis, yang pendalaman mengenai geofis seperti itu. Namun, oke, saya ambil jalan tengahnya, Bu. Saya ambil dua-duanya aja lah. Daripada riweh, ada yang nanggung atau apa, ragu, adalah dua-duanya. Saya akan mengintroduce mengenai fuel cell. Namun, kontribusi teman-teman geofisika terhadap perkembangan hidrogen atau hidrogen juga nanti akan saya share di sini ya, untuk menambah kesamaan baru untuk teman-teman geofis yang biasa main batu-batuan, yang biasa main gali-galian. Yuk kita sekarang ke arah energi bersih juga, hidrogen ya, jangan hanya energi fosil zaman dinosaurus saja. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu adik-adik. Ini tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Adeline, terima kasih. Ini portofolio kami ya. Kita silahkan untuk Bapak Ibu dosen di ITERA, ada juga adik-adik ya yang mau berkolaborasi ataupun kerjasama riset dan lain sebagainya, silahkan. Kami sangat terbuka lebar. Oke, kita mulai sebagai pendahuluan. Kenapa sih kita ngomongin hidrogen? Kenapa kita keluar hidrogen? Ini dari zaman bahula, dari zaman dahulu kala, dari awal abad 19 atau ketika ditemukannya mesin uap ya waktu itu ya. Lihat tuh, di tahun 1850 waktu itu adem ayem aja nih bumi kita. Ya, kenaikan temperaturnya tidak sampai seheboh seperti sekarang. Ketika awal tahun, mulai tahun 40 ya, setelah Perang Dunia Kedua nih ya, dan seterusnya di mana revolusi industri makin menggenjot, menggeber dan seterusnya, terutama di era tahun 2000-an seperti sekarang ya, sampai saat ini temperatur dan perbedaan temperatur ya, kenaikan temperatur semakin meningkat. Ya, yang kita tahu dengan Paris Agreement ya, climate change, kita dipatok kalau bisa tidak melebihi 1,5 derajat Celcius kenaikan temperatur rata-rata. Seperti ini ya. Jadi ini jelas, ini bukan hoax, sudah ada datanya, very long history data, ya, big data. Jadi sudah tidak terbantahkan lagi, dan memang kita menuju ke arah ya seperti ini ya. Itulah kenapa kita harus ke energi bersih global warming.
karena akibat ini. Dan ini juga data-data lainnya ya dari berbagai data penelitian, ini dari NASA, dari NOAA dan seterusnya ya, bahwa dari awal tahun 1840 hingga tahun 2000-an ini semakin merah ini ya. Ini bukan karena warna-warni cantik, salah, tapi justru di sini mengakibatkan ataupun menunjukkan eksposur kenaikan temperatur dan seterusnya ya. Jadi kita harus aware, atau kalau di sini menunjukkan seberapa banyak konsentrasi CO2 yang ada di atmosfer kita. Yang mana CO2 juga disinyalir sebagai apa? Efek rumah kaca ya. Yang mana tadi temperatur atau cahaya ketika masuk kemudian dia akan dipantulkan kembali. Dia tidak kembali ke ke luar angkasa secara apa normal ya, seharusnya seperti itu. Ibaratnya kalau manusia itu kita butuh selimut, namun selimutnya ini ketebalan. Nah, akhirnya dia panas nih. Nah, karena selimut itu tebal ataupun tadi atmosfer yang banyak CO2, maka eh, bumi ataupun penghuni bumi ini akan semakin kepanasan. Seperti itu ya. Tapi tidak sepanas omongan tetangga sebelah mungkin ya. Baik, kita lanjut saja. Ya, apa sih efeknya Pak kalau perubahan iklim? Ya, kalau bicara efek banyak. Tentu kalau paling gampang orang akan mengingat paling gampang itu pasti perekonomian juga akan terpengaruh lah. Urusan duit. Nah, kalau ketika urusan duit baru deh aware, baru orang mudah paham seperti itu ya. Nah, jadi misalkan ini dengan kenaikan temperatur sehingga permukaan laut meningkat. Kemudian pola panas hujan juga. Kemudian ada gelombang laut, tsunami dan seterusnya yang ini sudah sangat terlalu banyak datanya ya, ataupun ini pengurangan daerah pesisir ya, daerah pesisir dia semakin tergerus ya seperti di daerah Jakarta dan seterusnya. Ya artinya ini akan sedikit banyak yang mengganggu ekosistem, mengganggu kehidupan manusia dan tentu akan mengganggu juga terhadap perekonomian manusia. Oke, lanjut. Kemudian siapa sih penyumbangnya? Nah, kalau kita lihat salah-salahan nanti, aduh, ini salah kamu, salah kamu. Ini berdasarkan data secara global yang seperti ini, ya dari industri udah bisa ditebak dong. Ya di industri misalkan mesin baja, oil and gas, ya minyak bumi ya, semen, chemical, coal mining, ataupun batubara ya, refining, penghilangan dan industri lainnya memegang rekor tertinggi, ranking nomor 1. Kemudian 2 dari electricity atau pembangkit listrik, ada yang dari berbasis batu bara, gas alam, minyak bumi, dan seterusnya. Ranking kedua 28%, dan ranking ketiga dari pertanian dan juga pemanfaatan lahan, ya, entah itu untuk jagung, padi, termasuk untuk sawit dan seterusnya, ya. Ini berkontribusi di 18%. Kemudian untuk transportasi, ya, kendaraan, ya, motor, mobil, kemudian kapal, kapal udara, kapal laut, dan seterusnya. Dan yang terakhir terkait bangunan. Jangan salah, bangunan pun akan menyumbang greenhouse gas ya ataupun efek rumah kaca. Nah ini sektor-sektor inilah yang sebagai biang keladinya dan pemerintah atau secara global ya bersepakat untuk mengurangi kenaikan temperatur tadi atau sumber CO2 tadi, terutama di aspek industri dan kelistrikan ini dan juga transportasi. 3 aspek ini yang coba ditembak ya. 3 ini ya, misalkan sumber pembangkit gimana caranya supaya bersih, kemudian dari industri juga supaya, kalau ini kita sebut hard to abate ya, karena di industri ini sulit untuk dielektrifikasi. Idealnya ketika semua sudah dielektrifikasi, maka kendali emisi akan lebih mudah. Artinya tidak pembakaran secara langsung. Pembakaran hanya di satu sumber, yaitu di pembangkit. Nah, tinggal urusan hulu atau pembangkitnya tadi yang kita coba selesaikan emisinya tadi. Kita reduksi, kita kunci hanya di sekitar situ. Seperti itu. Namun, untuk industri-industri seperti yang ada di sini, kesulitan. Nah, ini untuk dilistriki kan kesulitan. Ya, misalkan semen seperti itu. Mau seberapa banyak nanti listrik yang diperlukan untuk proses semen ataupun baja. Nah, disinilah perannya hidrogen. Untuk transportasi sudah dilistriki, namun masih berbasis baterai. Namun ke depan nanti akan berbasis hidrogen yang disebut dengan FCV, Fuel Cell Vehicle. Seperti itu ya. Untuk peralatan rumah tangga juga sudah ya, kompor listrik sudah ada tapi memang belum masif di kita ya. Oke, dan seterusnya. Yuk kita melihat di sini untuk pembangkit dulu nih. Seberapa besar, seberapa banyak ya.
sumber emisi untuk masing-masing pembangkit nih, misalkan batu bara. Kemudian ada ini co-firing nih, batu bara dengan biomasa turun lagi per kilowatt hour-nya. Kemudian CO2 per kilowatt hour ya. Kemudian gas ya, LPG, LNG lebih rendah lagi. Kemudian ke pembangkit panas bumi lebih rendah lagi CO2 per kilowatt hour-nya. Kemudian di area sebelah kanan ada yang berbasis matahari, berbasis air dan berbasis angin. Jauh lebih rendah lagi emisi per kilowatt hour. Nah, ini yang kita coba kejar, yang kita sebut dengan transisi ya dari energi fosil ke energi terbarukan. Namun memang masih banyak tantangan ya di energi terbarukan ini. Contohnya apa? Intermitensi. Intermitensi itu dua aja opsinya. Bagaimana kita menjaga kestabilan ataupun disruption-nya tadi. Kedua, bagaimana menyimpan atau mengintermitensikan mengeliminir intermitensi tadi dengan cara menyimpan ke dalam bentuk yang lain ya. Misalkan dalam bentuk listrik ya tentu di baterai, tapi baterai kapasitas terbatas. Kalau mau yang kapasitas besar dan relatif panjang umurnya untuk penyimpanan, jawabannya udah jelas yaitu hidrogen. Atau kita convert dari listrik ini ke hidrogen dengan menggunakan electrolyzer. Gitu ya. Jadi ini skenario transisi itu seperti itu. Saat ini makanya kita sebut dengan era transisi dari energi fosil ke energi bersih. Seperti itu. Kita lanjut. Terus pemerintah kita ngapain aja sih? Jangan-jangan baru konsep aja, tidak. Tapi kita sudah ada roadmap-nya. Sudah ada dari Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, dan juga kementerian terkait lainnya ya. Kementerian teknis terkaitnya, bagaimana cara menurunkan emisi tadi. Dan ini nanti tidak lama lagi akan menjadi undang-undang. Artinya apa? Pelaku industri wajib mengikuti peraturan pemerintah tadi. Seperti itu ya. Jadi mereka memang harus nanti patuh ke aspek energi bersih tadi ataupun pengurangan emisi. Targetnya di 2060 jumlah CO2 ton CO2-nya itu di sekitar di hampir 1,8 juta ton CO2 yang harus direduksi oleh pemerintah Indonesia ya. Nah, di sini perannya apa nih? Ada tadi menggunakan EBT, kemudian hidrogen hijau. Nah, di sini mulai 2030 atau 2031 hidrogen sudah kita masuk era hidrogen. Saat ini kita masih era baterai. Di sini ada ya pengenalan tentang PLTS dan seterusnya ada di semua. Ya, kemudian menggenjot PLTA dan seterusnya. PLN sendiri tidak mau kalah. Mereka sudah menerbitkan RUPTL atau Rancangan Umum untuk Pembangkit Tenaga Listrik ya, ataupun untuk roadmap plan-nya untuk pilot plant untuk pembangkit mereka dan seterusnya. Di sini pun udah ada skenario-nya nih, demand-nya nih. Demand-nya apa nih? Di sini sudah ada untuk kendaraan, untuk rumah tangga, untuk industri, untuk dan seterusnya ya, sudah ada. Jadi pemerintah kita pun memang sudah melakukan aksi nyata untuk pengurangan emisi CO2 ataupun menggunakan energi bersih tadi. Oke, kemudian ini ada untuk bagaimana sih skenario nanti kalau perekonomian berbasis rendah karbon tadi seperti itu ada ya ini ya, kementerian terkait adalah dari Kementerian Bappenas. Mereka sudah membuat skenario kalau kita bisnis as usual tidak ada apapun yang dilakukan maka jumlah ton CO2 dalam billion ya berarti miliar ton ya itu akan terus meningkat seperti ini apabila ada upaya untuk net zero emission, pengurangan emisi, menggunakan energi terbarukan, CCS, dan seterusnya, penggunaan hidrogen, maka emisi CO2 akan menurun di 2060 kalau bisa secara total netonya adalah nol. Seperti itu. Kemudian pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkat dengan adanya energi terbarukan dan energi bersih ini. Seperti ini skenario-nya ya. Nah, ini dia. Ada untuk sektor energi, sektor lahan, pertanian, misalkan untuk reboisasi ya, reforestation, peat restoration, gitu ya, untuk lahan gambut juga dan seterusnya. Ada juga waste to energy yang seperti digembar-gembarkan pemerintah kita saat ini ya. Kemudian sektor fiskal dan seterusnya. Ada subsidi untuk energi bersih dan seterusnya. Beberapa skenario sudah dibuat seperti itu. Kemudian ini dari teman-teman Bappenas juga mengenai tentang sebetulnya PLN juga ya. Ini laporan dari PLN tentang bagaimana shutting down ataupun retirement bagaimana pembangkit tenaga batubara ya pembangkit listrik tenaga batubara tadi akan dikurangi secara bertahap ya
phasing out ataupun ini kan dipensiunkan, ibaratnya dipensiunkan untuk mengurangi emisi karbon CO2 tadi ya, hingga di 2060. Ini kira-kira skenarionya, tahapannya seperti itu. Kemudian ada dengan co-firing, ada dengan menggunakan energi rendah karbon seperti amonia ataupun hidrogen, karena hidrogen sama sekali tidak ada C-nya ya. Nah ini dia. Ini inovasi-inovasi teknologi tadi untuk pendekatannya, misalkan untuk yang PLTS, ada juga yang untuk inovasi-inovasi lainnya ya. Ada di sini berapa target per KWH-nya ya. Untuk baterai juga, kemudian untuk teknologi penyimpanan ya. Ini untuk studi yang telah dilakukan di 2021 ya. Untuk hidrogen memang saat itu belum, ini kan 2021. Yang studi yang sudah BRIN lakukan dengan PLN itu di 2023, 2024 ya. Jadi memang belum saya masukkan di sini. Oke, terus kalau bicara di BRIN ngapain aja yang sudah dilakukan? Ya, di BRIN ada beberapa pekerjaan besar sebetulnya ya. Kita juga termasuk saya sendiri terlibat di komisi teknis untuk teknologi hidrogen, SNI teknologi hidrogen. Jadi SNI-nya atau standar itu sudah ada. Kita sudah ada 3, nanti saya akan tunjukkan di slide-slide berikutnya ya. Kemudian kalau risetnya ada terkait material, sistem, standar, kemudian untuk riset pilot ya, misalkan untuk pengembangan komponen electrolyzer, komponen fuel cell, kemudian penyimpanan hidrogen, penyimpanan listrik tadi berbasis baterai dan seterusnya pun sedang dilakukan ongoing ya. Kemudian ada SHN ya, strategi hidrogen nasional nih. Ini dari SDM. Jadi ada tentang priority untuk teknologi green ataupun blue sebagai transisi, dan juga pink ya. Pink hydrogen pun tetap dipertimbangkan. Mungkin teman-teman bingung apa ini pink hydrogen. Nanti akan di slide berikutnya akan saya jelaskan. Kemudian ekosistem tentang riset hidrogen, tentang modeling biayanya, supply chain, dan seterusnya pun ada kerjasama dengan PLN dan Pertamina. Kemudian tadi yang saya sebutkan terkait standar yang sudah ada ya, ada hidrogen safety, kemudian hidrogen SPO ataupun kemurniannya, dan juga hidrogen refilling station, SPBU-nya hidrogen, seperti itu. Ini antara BSN dan SDM ya, kolaborasinya. Kemudian tadi, nah ini pink hidrogen tadi itu sebetulnya hidrogen yang diproduksi dari air yang displitting ya, air yang displitting dengan bantuan listrik, namun listriknya dari nuklir, seperti itu pink hidrogen. Kalau listriknya dari energi terbarukan kita sebut green hydrogen. Nanti ada ya untuk yang rainbow hydrogen. Nah ini yang sudah dilakukan oleh para negara-negara yang sudah getol ataupun sangat aktif terkait dengan strategi dan roadmap hidrogen. Ini kita pun tidak ketinggalan. Kita sudah punya roadmap hidrogen, kemarin sudah publish. Harusnya di akhir Desember 2024 ya harusnya. Namun waktu itu dipending menjadi April 2025. Sudah ada ya. Jadi kita udah ada namanya RHAN, Roadmap Hidrogen dan Amonia Nasional, ataupun Strategi Hidrogen Nasional SHN. Sudah terbit ya di bawah ESDM dan SDM. Ini tadi yang terkait yang sudah pemerintah kita lakukan ya. Ada SHN, Strategi Hidrogen Nasional. Kemudian ini yang nomor 2 tentang Komite Teknik Hidrogen, Teknologi Hidrogen. Ini ada IV, ada BRIN. Nah, saya di sini terlibat ya. Saya juga sebagai anggota. Kemudian tadi ada 3 SNI tadi yang saya sebutkan ya, dengan hidrogen sebagai bahan bakar. Ini SNI-nya di 14687. Kemudian refilling station ataupun SPBU hidrogen di SNI atau ISO 19880, dan untuk safety, hidrogen safety tadi di SNI-nya di 15916. Nah, 3 ini sudah launching. Yang berikutnya kita sedang ongoing juga SNI yang terkait teknologi hidrogen lainnya. Di tahun ini kita ditargetkan minimal 3 juga. Di tahun berikutnya juga kami ditargetkan hingga 2030 ada sekitar 20-an SNI yang harus kita kejar ya, PR masih banyak PR-nya. Kemudian sudah ada studi ini antara IV dan SDM terkait dengan hidrogen supply chain, upstream dan downstream. Ini sudah ada rapolannya juga. Yang ini yang sebelah kanan on progress. Ini sudah nomor 1 ini sudah selesai ya, tentang roadmap hidrogen dan amonia RHN tadi ya. Ini sudah selesai. Ini kerjasama SDM, Triple GI, ITB. Ini sudah publish. Kemudian untuk ini pun nomor 2 juga sudah. Ini guidance HSE untuk di HRS tadi, Hydrogen Refilling Station. Ini sudah. Yang KBLI masih ongoing nih. Nomor 3 akan segera publish juga nih untuk nomor 3. Ini kerjasama dengan Kementerian Perindustrian.
Kemudian ini regulasi tentang hidrogen ongoing, nomor 5 juga masih ongoing. Jadi yang on progress juga sudah banyak sudah menjadi publish. Jadi tinggal 2 atau 3 poin lagi yang on progress. Jadi sudah banyak ya dilakukan oleh pemerintah kita terkait dengan teknologi hidrogen ini. Nah ini bukunya ya. Ini udah terbit ini bukunya SHN ataupun RHAN ini ya, atau peta jalan hidrogen dan amonia nasional ini sudah terbit. Oke, sekarang ke dunia riset. Apa itu yang dilakukan oleh BRIN terkait teknologi hidrogen, fuel cell, dan seterusnya. Di BRIN dari hulu ke hilir seperti ini. Kita terdiri dari pusat riset bermacam-macam, ya, pusat risetnya. Jadi di sini ada untuk terkait dengan raw material. Ini di pusat riset pertambangan. Kemudian untuk setelah proses mining ada concentrating dan juga pembuatan prekursor materialnya ini di pusat riset metalurgi. Kemudian dari raw material atau prekursor tadi, kemudian dijadikan komponen, ya komponen aktif material, anoda, katoda, katalis, dan seterusnya di pusat riset material energi. Ya dulu pusat riset material maju, sekarang di pusat riset material energi namanya. Dari komponen tadi kemudian digabungkan menjadi sistem. Ini berada di dan juga ke end user, entah itu ke transportasi ataupun aplikasi lainnya, drone gitu ya, dan seterusnya. Ini berada di pusat riset teknologi konversi energi dan juga pusat riset teknologi transportasi. Kemudian ada lagi terkait dengan energi material tadi ya, entah itu panel surya ya, solar cell ataupun baterai ataupun fuel cell nanti di recycling nih. Nah, ini saat ini belum ada pusat risetnya yang khusus mengurusi tentang recycling, namun secara kegiatan sudah ada. Sudah ada dilakukan oleh teman-teman yang antara pusat riset material energi dan konversi energi ini melakukan ini. Namun secara independen belum terbentuk. Nah, ini kira-kira dari hulu ke hilirnya kegiatan teknologi hidrogen yang ada di BRIN ya. Nah, lanjut ini adalah roadmap kami untuk green hydrogen hingga 2027 khususnya untuk pengembangan teknologi SOEC, solid oxide electrolyzer. Ya, ada juga yang sedang kami lakukan saat ini pendanaan di tahun ini yaitu capillary fed electrolyzer. Itu electrolyzer tipe baru lagi ya. Itu untuk pembangkit ataupun penghasil hidrogen ya, produksi hidrogen. Nah, ini tadi yang untuk kegiatan SOEC ya, solid oxide electrolyzer sebetulnya di teknologi ini mirip seperti fuel cell juga, kebalikannya ya. Kalau fuel cell kita memerlukan bahan bakar hidrogen, amonia, ataupun biogas juga bisa ya untuk SFC ya, untuk menghasilkan listrik. Nah, kalau kebalikannya untuk menghasilkan bahan bakar kita sebut electrolyzer, misalkan air inputnya tadi maka akan dihasilkan hidrogen seperti itu. Nah, ini ya secara komponennya ini banyak ya memang untuk anoda apa saja, katoda apa, elektrolit apa seperti itu. Ini aktivitas riset yang ada di Kano. Kemudian kita juga terlibat dengan proyek-proyek yang ada di PLN ya. Kita mengawal ya untuk co-firing pembangkit ataupun pendirian hydrogen refueling station dan seterusnya. Jadi ini sudah ada di lingkungan kita ya, walaupun masih pilot tapi sudah lumayan kapasitas besar seperti itu. Nah ini yang terakhir nih di mana yang di Bali, ini Pesanggaran. Di Pesanggaran Bali, ini bukan 7% lagi. Terakhir ini malah 23%. Untuk se-Asia Tenggara itu udah paling besar. Untuk sedunia, biasa 20% ya di co-firing atau di mixing dengan gas alam seperti itu ya. Nah ini udah 23% saat ini kita. Ini dulu ini waktu 2024 ataupun awal 2025 ini 7%. Nah, namun yang terbaru sekitar seminggu lalu ini udah 23% ya. Jadi untuk di pembangkit sudah dilakukan juga hidrogen untuk pembangkit. Nah, kalau ini di tanah kelahiran saya di Labuan di Pandeglang sana sudah dilakukan co-firing namun dengan amonia. Nah, amonianya itu dari green ammonia. Jadi PLN itu memproduksi hidrogen dari electrolyzer yang ada di Muara Karang ya, dia dengan energi terbarukan ataupun REC ya, Renewable Energy Certificate. Kemudian hidrogennya dikirim ke PT Kujang. Nah, dari Kujang tadi ya pupuk Kujang, kemudian dijadikan amonia NH3. Nah, amonia ini yang dibawa ke pembangkit yang ada di Labuan, di co-firing kan dengan batu bara. Namun batu baranya di pulverize dulu. Pulverize itu dijadikan serbuk ya, jadiin halus, kemudian dia digasifikasi secara in situ dan seterusnya. Kemudian dengan amonia, amonia pun bukan amonia cair ya, ketika dirilis harus berupa amonia gas.
dan seterusnya. Nah, jadi PLN pun sudah banyak aksinya untuk bagaimana di pembangkitnya tadi di hulunya emisinya diturunkan. Seperti itu ya. Idealnya ya kalau bisa memang 100% hidrogen gitu. Namun saat ini kita pelan-pelan transisi, kalau nggak nanti disrupsinya terlalu tinggi juga bahaya ya, nanti kolaps gitu. Kira-kira seperti itu. Nah ini, nah kalau tanya, nah dulu yang pertama kali ini yang untuk apa hidrogen plant pertama di Indonesia ini adalah yang di Muara Karang ya. Jadi teman-teman ITERA kalau penasaran boleh nanti main ke PLN Muara Karang, nanti boleh lewat saya juga, nanti saya bisa kontakkan dengan teman-teman PLN ya. Ini sudah ada ya plannya berbasis alkalin, tapi alkalin electrolyzer, dan mereka juga membeli listriknya menggunakan REC ya, Renewable Energy Certificate. Ini masih belum pembangkit yang misalkan wind ataupun yang ocean gitu ya, wave ataupun otek gitu, belum ya. Jadi masih rek. Nanti teman-teman kalau penasaran apa itu rek, coba dikepoin ya rek. Gitu. Kemudian ini sistemnya seperti ini, ke on grid rek tadi, kemudian hidrogen plant yang ada di Muara Karang, kemudian diskan green hidrogen disimpan, kemudian dibawa tadi ke pupuk kujang untuk dijadikan amonia, kemudian di co-firingan dan seterusnya. Nah, ini juga sudah ada nih plan-plan green hydrogen lainnya, ada di 12 unit PLN yang di bawah Indonesia Power, dan juga ada 8 unit yang di bawah Nusantara Power, dan 1 unit di bawah UAK TJB. Jadi ada total sekitar 21 yang akan di-develop lagi nih plan terkait green hydrogen ya. Yang sudah ada mungkin tadi baru berapa gitu ya. Nah, hydrogen refilling station mereka juga sudah ada roadmap-nya. Kalau tidak salah nanti sampai ke Jawa Timur juga sudah ada. Yang saat ini di Senayan, kemudian yang di daerah Cirebon gitu ya. Nanti akan ada setidaknya 5 sampai 10 lagi ya. Kemudian ini tadi yang di Kamojang, kemudian ya Pertamina juga sudah ada ya yang di daerah Jakarta Barat seperti dan Mogot ya, seperti itu. Oke, nah ini yang hidrogen refilling station yang tadi kami sebutkan. Di sini juga kami banyak terlibat ya. Di sini lebih banyak ke semacam pusdiklat, pusertif ya, puslitbang seperti itu untuk diseminasi. Nah ini di dalam HRS-nya ini seperti ini ya, yang ada di kiri bawah. Ini sudah banyak, kami sendiri terlibat, saya sendiri pribadi memang terlibat untuk sebagai salah satu mentornya di PLN ini ya. Ini udah banyak sekali. Kalau PLN mereka menyebutnya koloni hidrogen, ya mereka menyebutnya koloni. Jadi di tiap PLN pembangkit itu mereka ada disebut koloni hidrogen yang nanti mereka itu dididik supaya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai teknologi hidrogen, gitu ya. Ini tampilannya hidrogen refilling station ketika peresmian, ketika tahun lalu ya kalau nggak salah ya, di peresmiannya. Nah ini ada mobil golfnya yang punya brand ini. Nah ini kita retrofit nih ya dari golf car menjadi fuel cell car gitu ya. Di atasnya ini pakai solar panel, di belakangnya ada di fuel cell, ada hidrogen ini di bawah tempat hidrogen dan seterusnya. Ya, nah ini kalau teman-teman main ke HRS nanti ada menara seperti ini, menara roket nih. Nah, tapi juga nggak usah khawatir ya, ini cuma menara aja, nggak ada gasnya ya. Nah, cuman di sini juga banyak ada untuk SPBH-nya tadi ya, untuk stasiun pengisian bahan bakar hidrogennya. Udah makin ramai sekarang. Udah kendaraan juga koleksi udah makin banyak, tidak seperti dulu. Oke, kalau ditanya aplikasinya kemana, contohnya tadi untuk ke pupuk ataupun amonia, ya, karena NPK ataupun urea dan sebagainya dia juga khususnya NPK ya memerlukan amonia seperti itu. Nih ada yang berikutnya nanti yang di Aceh ya, di pupuk Iskandar Muda 2 di Aceh dan juga di Petrokimia Gresik. Mereka akan menyuntikkan hidrogennya berbasis GH2 atau green hydrogen. Jadi bukan hanya hidrogen yang dari fosil seperti itu ya. Jadi kita harus segera action, bukan hanya sekedar konsep teori saja. Kemudian ada juga ini di Sumatera Utara di Nobika. Ini berbasis POME. Nah, ini kali ini biohidrogen sebetulnya ya. Bolehlah kita sebut green hydrogen juga. Tapi sebetulnya kalau green itu harus dari air. Sedangkan ini bukan air. Ini kan dari biomasa. POME ini termasuk biomasa ya. Kalau green tadi air yang dipecah dengan bantuan listrik, yang mana listriknya harus dari energi terbarukan. Itu disebut green. Nah, kalau orang nyebut green hydrogen misalkan dari biomasa, fermentasi,
ada yang unsur-unsur apa tadi, mengandung bakteri, unsur bakteri atau enzim dan seterusnya, itu sebetulnya bukan green hydrogen, itu kita sebut biohydrogen saja, gitu ya, ataupun low carbon hydrogen boleh. Seperti itu. Nah ini dari POME kemudian jadi biogas, kemudian desulfurisasi, dehumidifikasi dan seterusnya, kemudian jadi diproses menggunakan SMR atau steam methane reforming. Proses SMR-nya sudah umum. Saat ini pun untuk membutuhkan ataupun produksi hidrogen dari gas alam pun menggunakan SMR. Nah, cuman bedanya yang ada di Nubika ini dia sumbernya dari POME. Seperti itu ya. Ini sudah ada studinya ya. Jadi ini lebih kompetitif, lumayan bisa mengurangi penggunaan hidrogen yang dari fosil. Seperti itu ya. Lanjut, kenapa sih ke hidrogen? Nah, ini alasannya sudah jelas karena hidrogen adalah C-nya paling rendah, bukan paling rendah lagi, malah 0 dibandingkan yang lain. Kalau C-nya 0, ya otomatis tidak menghasilkan CO2. Begitu saja. Selain itu, energi atau kalori bakarnya paling tinggi di antara yang lainnya. Seperti itu ya. Namun tentu ada tantangan juga karena dia tidak punya C, maka hidrogen ini cenderung apa? Pecicilan ya. Ringan. Dia susah disimpan. Gitu. Makanya dia harus dikompresi. Dikompresinya tentu lebih repot dibandingkan dengan gas alam ataupun minyak bumi. Ada di saking ringannya ya. Seperti itu. Dia kan paling ringan di tabel periodik ada di kiri atas. Seperti itu ya. Nah, tentu saja ada advantage, disadvantage, dan disitulah riset diperlukan. Disitulah perlunya ada teknologi dan seterusnya. Oke, kalau ditanya alasannya, ya tentu saja hidrogen tadi energi bersih, bisa dari energi terbarukan, efisiensinya tinggi karena memiliki high energy content per unit berat. Per unit berat ya, bukan per unit volume. Ingat, kalau unit volume hidrogen itu ringan. Kemudian versatile fuel artinya dia bisa diaplikasikan turunannya macam-macam. Enggak hanya untuk energi, untuk chemical bisa, untuk ke aplikasi pangan bisa, untuk aplikasi manufaktur bisa, untuk apa lagi ya? Banyak sekali ya. Tadi untuk pupuk, misalkan ya pertanian dan seterusnya pun bisa. Margarin jangan salah. Margarin juga dia perlu hidrogen untuk proses apa dia? Untuk reduksi unsur tertentunya gitu. Untuk di penghilangan dia perlu hidrogen juga ya, hidrogenasi untuk menarik unsur C-nya juga ya supaya fraksi minyak bumi makin bersih bisa pakai hidrogen. Begitu juga di industri besi baja ya. Sama ya, mulai dari hematite menjadi Fe metal, dia biasanya perlu reduktan. Kalau saat ini reduktannya adalah CO. Yang mana CO itu dihasilkan dari batu bara yang dibakar ya, kemudian di blowing gitu ya, dengan udara menjadi gas CO, CO-nya sebagai reduktan. Nah, itu tidak bersih. Harapannya nanti ke depan akan diganti dengan hidrogen. Begitu sedikit. Di beberapa negara sudah ya, di Jerman, Jepang. Makanya mereka disebut dengan green steel. Bukan berarti bajanya yang dicat warna hijau ya, bukan ya. Dia menggunakan proses yang ramah lingkungan ataupun emisinya sangat rendah. Oke, tadi hidrogen adalah elemen yang luar biasa karena tadi dia pemanfaatan bisa untuk petrochemical, fertilizer, metanol, food, kemudian untuk transportasi, pembangkit, sumber panas juga, atau untuk industri hard to abate tadi ya, yang steel, semen, dan seterusnya. Seperti itu. Demand-nya sendiri ketika tahun di 2050 akan meningkat. Berapa kalinya ya? Dari 87 ke 580. Lebih dari 6 kali ya, mungkin ya. Lebih dari 6 kalinya. Karena tadi target ataupun komitmen energi bersih atau net zero emission tadi, makanya semua sektor harus dekarbonisasi ataupun pilihannya hidrogen. Kalau seandainya gimana Pak kalau semua baterai, silakan. Misalkan truk, bisa nggak pakai baterai? Atau kapal besar, atau kapal udara, bisa nggak? Susah ya, karena power density baterai rendah. Mungkin hanya untuk kapasitas tertentu, sampai kendaraan, misalkan city car masih bisa. Tapi kalau misalkan truk untuk angkutan barang, ya, misalkan yang dump truck, itu kan sulit. Pilihannya harus yang dengan bahan bakar yang rendah karbon atau dengan hidrogen. Ada industri besar di kita, saya tidak bisa menyebutkan ya nama industrinya, sudah menggunakan hidrogen untuk operasional kendaraannya. Yang mana itu menggunakan truk yang super besar itu ya, seperti yang ada di Freeport, seperti itu, yang bahannya sendiri besar sekali. Kita mungkin berdiri pun hanya seperberapa aja. Nah, sudah menggunakan gitu, ya. Jadi hidrogen saat ini sudah ada di industri kita dan sudah digunakan. Lanjut, nah ini aplikasinya dari yang ketika dibicarakan hidrogen versus baterai, gimana gitu. Nah, kalau sudah heavy duty ke sana, ini udah area hidrogen. Baterai udah nggak bisa tadi saya bilang. Misalkan ini untuk kereta, untuk kapal tanker bisa pakai baterai, nggak bisa. Yang ada perlu baterai yang besar,
malah dia rempong. Dia membawa baterainya sendiri mungkin lebih berat, ataupun separuhnya lebih hanya baterai lah. Sedangkan dia untuk loading barang. Terus loading barangnya dari mana? Udah keisi oleh baterai? Bisa. Misalkan seperti itu ya. Nah ini dia. Makanya semua ada, iya, bukan bukan mana yang lebih penting, semuanya penting, dua-duanya penting. Hidrogen dan baterai kita sebut komplementer, bukan kompetitor. Pada saat yang untuk butuh cepat dan butuh yang posisinya ringan, kecil, ya cukup baterai. Ketika udah heavy duty, hidrogen dan seterusnya, gitu ya. Nah ini tadi tergantung prioritas, untuk aplikasinya bagaimana dan seterusnya, maka kita sebut kelayakan itu memang banyak aspek yang harus kita pelajari ya. Ada untuk elektrifikasi sektornya apa saja, ada yang untuk di high priority untuk low carbon apa saja. Disinilah kapan hidrogen, kapan baterai dan seterusnya. Ini juga contoh lainnya, oh ini untuk transportasi, misalkan liquid hidrogen. Bagaimana menstrategikan ya, ataupun menskenariokan mulai dari energi terbarukan, electrolyzer, kemudian hidrogen dicairkan, ditransportasikan, dan juga misalkan untuk, oh ini contohnya untuk transportasi udara ya. Transportasi udara atau pesawat ini dia bisa menggunakan SAF, seperti yang dilakukan Pertamina saat ini ya, Sustainable Aviation Fuel, ataupun menggunakan liquid hidrogen. Nah, liquid hidrogen itu Airbus, betul sudah ada. Namun dia nanti secara komersil di 2035. Belum ya. Tapi teknologinya sudah ada. Teknologi sudah ada, namun secara resmi nanti di 2035. Kalau SAF memang sudah ada, di kita sendiri Pelita Air ya sudah menggunakan SAF. Yang dari minyak jelantah itu katanya. Rutenya beda dengan ini. Nah, kalau yang ini, dia rutenya hidrogen dihasilkan dari energi terbarukan, kemudian dikawinkan dengan CO2, yang mana CO2-nya itu dari CCS. Kali ini contohnya di ACCS atau Direct Air Capture Storage. Seperti itu. CO2 dengan H2O, kemudian disintetis, dia menjadi SAF ya, dengan rumus kimia tertentu. Nah ini, rute baik LH2 maupun power to liquid yang dengan SAF itu dua-duanya bagus. Dua-duanya sebagai low carbon fuel. Seperti itu ya. Oke. Nah ini tadi kalau bicara hidrogen untuk apa saja, tadi untuk pembangkit, sebagai bahan bakar, bisa untuk transportasi, untuk feedstock di industri, amonia, di era itu direct reduction in iron ya, ini di industri bersebaja, untuk penghilangan di oil and gas ya, sebagai untuk di industri, misalkan untuk burning gas, untuk heating, drying, ya misalkan di industri kertas ya, untuk pengeringan, dia bisa sangat sangat bisa ya di burningnya. Apalagi untuk di housing ini perumahan. Kalau di negara 4 musim dia butuh ya. Ketika di musim dingin di winter gitu harus ngapain ya heating. Ya kalau mau ramah lingkungan dan energi panas cukup besar ya hidrogen. Seperti itu. Aplikasi banyak sekali. Makanya tadi versatile ya. Nah termasuk ini tadi ya. Kita lanjut. Nah ada juga ada istilah antara green dan clean. Apa bedanya? Kalau green tadi sudah pakem ya, bahwa hidrogen yang diproduksi dari air. Kata kuncinya harus air ya, H2O, dengan bantuan listrik yang mana listriknya harus dari energi terbarukan. Nah, itu green. Kalau clean, energi hidrogennya bisa dari apapun selama per kilogram CO2-nya tadi di bawah ambang tertentu. Nah, kalau di sini terlihat nih ya, maksimum misalkan 7 kg CO2 per kilogram hidrogen. Banyak sekali skenarionya. Ada berbasis batu bara, ada berbasis elektrolisis, nuklir, dan seterusnya. Apapun itu, selama per kilogram hidrogennya di bawah ambang batas, maka dikategorikan clean. Loh, apa untungnya, Pak? Ya tentu beda. Nanti akan ada ke carbon tax, sertifikasi clean-nya tadi, dan nanti akan berpengaruh ke produk turunannya juga. Karena kalau dia carbon footprint rendah, dia akan memiliki prioritas yang lebih tinggi ya oleh perdagangan dunia. Dan itu sudah jatuh. Oke, penggunaan hidrogen tadi sudah banyak ya, ada untuk amonia, metanol, besi baja, penghilangan, dan seterusnya. Nah, untuk produksinya di 2021 masih berbasis gas alam, batu bara, dan oil and gas. Dominan masih ini. Elektrolisis masih sedikit nih porsinya ya. Nih di 2030 diprediksi elektrolisis akan berkembang menjadi 34%. Seperti itu. Harapannya dia akan semakin dominan, artinya keekonomian electrolyzer akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Seperti itu ya. Ini tentang hidrogen demand di 2035 diprediksi akan sekian metrik ton tadi ya, akan semakin meningkat karena tadi untuk semua sektor. Nah, di sini tadi berapa sih per kilogram hidrogennya tadi seperti yang tabel sebelumnya saya tunjukkan. Per kilogram hidrogen per kilogram CO2 per kilogram hidrogen tadi berapa emisinya. Tentu kalau berbasis batu bara paling
boros paling banyak ya, ada 27 kg CO2 per kilogram hidrogen. SMR atau steam methane reforming separohnya. Kemudian SMR yang CO2-nya ditangkap lebih rendah lagi. Elektrolisis sangat rendah. Nah ini, ada yang namanya natural hydrogen. Nah teman-teman geofisika belajarnya natural hydrogen ataupun geologic hydrogen atau white hydrogen. Nah ini ya, kalian harusnya fokusnya ke sini. Nah ini emisinya jauh lebih rendah lagi, bahkan dibandingkan dengan elektrolisis. Seperti itu ya. Lanjut. Nah ini tadi natural hydrogen tadi pun nanti diprediksi karena dia skalanya besar, bisa diprediksi akan lebih rendah juga biayanya dan seterusnya ya. Oke, lanjut di sini clean hydrogen tadi demand di 2050 forecast-nya akan meningkat karena untuk berbagai apa sektor tadi dan memang udah di-push juga, udah ada aturannya nanti ya. Seperti di Singapura saat ini pajak karbonnya dia sudah di $40 ton CO2 per ton CO2 ya. Dia starting di 5. Di kita baru mau starting Rp30 atau sekitar $2 pun masih belum dilaksanakan. Belum ya. Masih tarik ulur. Undang-undangnya sudah ada implementasinya. Seperti itu. Implementasinya tadi untuk penurunan emisi seperti ini. Nah, ini dia the rainbow of hydrogen, ada gray, blue, turquoise, pink hydrogen dan green. Thailand mereka fokusnya di turquoise. Mereka berbasis metan CH4, kemudian di splitting dengan temperatur tertentu secara pirolisis ya. Nanti menjadi H2 dan C. Nah, C-nya tadi itu solid carbon. Nah, solid carbon tadi bisa untuk carbon black, grafen dan seterusnya. Turunannya tentu banyak. Bisa untuk pigment, bisa untuk ban, bisa untuk pertanian sebagai adsorben gitu ya, dan seterusnya. Kalau pink dan green sebetulnya sama, rutenya electrolyzer ya, namun listriknya yang satu dari yang ditebarkan, yang satu listriknya dari nuklir. Nah, di sini jejak karbonnya tentu ini paling rendah dua ini. Nah, ini ada estimasi biayanya. Saat ini masih mahal. Yang paling murah yang grey tentu ya, ataupun berbasis gas ataupun batu bara ini. Tapi ya tentu ini jejak karbonnya paling tinggi di antara semuanya. Nanti dia terkompensasi kalau pajak karbon seandainya sudah diberlakukan di negara kita, maka dia pun akan tidak kompetitif dibanding dengan yang bawahnya tadi. Kalau blue ini apa Pak? Kalau blue ini sama seperti grey, namun CO2-nya ditangkap, tidak dibiarkan lepas ke udara bebas. Seperti itu ya. Biayanya sedikit meningkat karena ada teknologi CCS ditambahkan. Dan seterusnya. Ini tadi ya. Jadi berapa sih CO2 yang diemisikan untuk menghasilkan 1 kg hidrogen? Nah, kira-kira seperti ini. Kalau batu bara bisa dengan gasifikasi plus dengan CCS jadi blue. Kalau tanpa CCS dia gray. Nah, sekian jumlah CO2 per kilogram hidrogennya. Kalau dengan ditangkap CCS maka dia berada di rentang sekian. Gas alam dengan steam reforming prosesnya ya. Kalau dengan CCS sekian, kalau tanpa ini masih dikategorikan gray. Kalau dengan metan pirolisis atau dengan pembakaran dan tanpa adanya udara terlibat, disebut turquoise tadi, dia lebih rendah lagi carbon footprint-nya. Kemudian nuklir, nah ini kadang disebut red ataupun pink hydrogen ya, sama saja. Ini rutenya elektrolisis. Elektrolisis tadi apa? Pemecahan air ya dengan bantuan listrik. Kalau listrik dari nuklir kita sebut pink atau red hydrogen. Kalau listrik dari pembangkit PLN, maksudnya yang gridnya tadi masih berbasis batu bara, kita sebut dengan yellow hydrogen. Kalau listriknya dari energi terbarukan, kita sebut green hydrogen. Di sini nih carbon footprint-nya dan akan berpengaruh ke nilai karbon pajak dan seterusnya. Nah, kalau ini berapa sih biaya dan air yang digunakan untuk menghasilkan 1 kg hidrogen? Ini sudah ada studinya. Jadi 1 kg hidrogen kalau berbasis coal ataupun natural gas ternyata dia membutuhkan 41 hingga 86 liter per kilogram hidrogen. Sedangkan yang green hydrogen yang katanya sumbernya air ternyata hanya 10 sampai 19 liter. Nah, ada apa kegerangan ini ya? Coba nanti teman-teman studi. Nah, kalau ini biayanya, kalau ini dalam euro ya, berapa euro per kilogram hidrogen tadi itu. Tentu ini akan mempengaruhi keekonomian atau kita sebut LCOH ya, levelized cost of hydrogen nantinya. Oke, lanjut. Ini secara teknis skematiknya antara gray hydrogen atau fossil base, renewable atau green gitu ya, dan ini yang dengan CCS ya contohnya. Nah, skematiknya saja sederhana. Lanjut, nah di dunia ini mana saja yang sudah ke arah green, turquoise, pink, blue, gray, dan seterusnya problemnya. Dan kita pun alhamdulillah, kita belum berwarna ya.
kita udah ke RHAN sebetulnya, red bulb dan hidrogen yang untuk tadi ke arah green ya. Oke, tadi setelah berbicara mengenai produksi, ini mengenai supply chain dan juga atau value chain-nya tadi. Nah, ini hidrogen tadi sumbernya untuk carbon free bisa dari energi terbarukan, termasuk geothermal dan juga nuklir, ataupun ke yang berbasis carbon containing fuel tadi yang masih fosil ya, ada gas alam, bara, biomasa, minyak bumi dan seterusnya. Kemudian dengan adanya listrik, kemudian air juga terlibat ketika proses steam, kemudian udara, suatu dan seterusnya akan dihasilkan hidrogen. Ini di proses hulunya bagaimana hidrogen dihasilkan. Hidrogen bisa langsung ditransmisikan, transportasikan, disimpan ataupun ke amonia dulu ya, ataupun berupa feedstock langsung menjadi metan, metanol dan seterusnya. Skenario-skenario ini apapun tadi di hulu ke mainstream ke downstreamnya tadi itu akan mempengaruhi biayanya. Kira-kira seperti itu ya. Banyak sekali pilihannya mau kemana gitu. Oke, nah ketika kita hanya fokus di hidrogen sebagai gas, kemudian ditransmisikan berupa pipa dan seterusnya, mungkin disimplifikasi gitu ya. Nanti aplikasinya kemana, tentu akan berbeda nanti ya di ujungnya harganya berapa dan seterusnya. Oke, tadi saya bicara tentang rainbow of hydrogen. Sebetulnya masih banyak juga. Saat ini turunan dari the rainbow of hydrogen tadi ada white atau natural hydrogen, gold hydrogen, orange hydrogen, dan aqua hydrogen. Ini sendiri adalah turunan untuk geologic hydrogen. Namun saat ini yang lebih dikenal adalah yang natural